Halo guys, it's me again Marcella and welcome back to my channel. So guys, di episode Marcella kali ini aku mau bahas tentang kasus hilangnya seorang cowok ganteng bernama Brian Shaffer. So, tunggu apa lagi? Let's get it started. Brian Randall Shaffer lahir di kota Pickerington di daerah Ohio, United States pada tanggal 25 Februari 1979 dari pasangan Randy dan Renee Shaffer, dan dia juga punya seorang adik laki-laki bernama Derek Shaffer. Pada saat itu si Brian juga sayangnya udah punya pacar nih guys, seorang gadis cantik bernama Alexis Wagner. Brian juga merupakan seorang mahasiswa kedokteran di Ohio State University. Tapi meskipun begitu guys, dia tuh sempat curhat ke teman-temannya bahwa sebenarnya dia nggak mau menjalani karir di dunia medikal. Dia sebenarnya pengen jadi musisi atau anak band gitu guys. Tapi ya di satu sisi mungkin ada dorongan juga dari pihak keluarga atau orang tua ya guys ya. Karena yang pasti di mata orang tua untuk menjadi dokter itu lebih prestige atau lebih bagus gitu karirnya ya guys ya. Nah, semua kejadian ini berawal di hari ini guys, hari Jumat tanggal 31 Maret 2006. Si Brian bersama papa dan adik laki-lakinya ini pergi makan malam bareng untuk merayakan spring break. Mungkin kalau di Indonesia kayak libur semesteran gitu guys ya, jadi habis ujian semester, libur, dan nunggu untuk masuk ke semester baru. Nah, mereka ini pergi di petang hari untuk makan malam di suatu restoran steak. Loh, kok mamanya kemana? Nggak ikut mereka? Nah, jadi guys, mamanya si Brian ini sudah meninggal dunia di bulan Maret 2006 itu juga setelah sekian lama berperang melawan penyakit kankernya. Nah, lanjut cerita, sehabis si Brian ini makan malam bersama keluarganya, dia mau lanjut pergi nongki-nongki bersama teman-temannya di sebuah bar. Sebenarnya papahnya ini agak keberatan sih guys buat ngasih izin untuk si Brian lanjut nongkrong sama teman-temannya, karena si Brian ini baru aja mengalami minggu penuh ujian, dimana pastinya dia kurang tidur, kurang tenaga karena belajar terus-terusan, sehingga badan ini pasti kurang fit. Tapi di satu sisi dia nggak tega juga guys sama si Brian. Jadinya akhirnya dia ngasih izin buat si Brian nongkrong sama teman-temannya di malam itu. Jadi guys, di jam 9 malam, pada malam itu si Brian menemui temannya yang bernama Clint Florence di sebuah bar yang bernama Ugly Tuna Saloon di daerah Columbus, Ohio. 1 jam kemudian si Brian nelfon pacarnya, si Alexis ini ya, buat nanyain kabarnya gitu ya guys. Karena saat itu Alexis lagi pulang kampung ke rumah orang tuanya sebelum dia dan Brian pergi berdua ke Miami. Karena ternyata Brian dan Alexis memang berencana pergi ke Miami di hari Senin, berarti 3 hari setelah hari Jumat itu ya guys ya. Dan ternyata si Brian ini berencana buat melamar Alexis di sana. So sweet banget ya guys ya. Lanjut guys, sehabis si Brian nelfon Alexis, dia balik ke si Clint temannya itu buat visiting bar-bar di sekitar situ di daerah High Street, dan di tiap barnya itu mereka sempat minum minuman keras sebanyak 1 sloki atau 1 shot. Lanjut tengah malam, mereka janjian ketemuan juga guys sama seseorang bernama Meredith Reed yang merupakan teman dari si Clint di daerah The Short North yang masih di daerah The High Street itu juga guys. Setelah ngobrol-ngobrol sesaat, si Meredith ini ngasih mereka tumpangan untuk balik lagi ke bar yang awal mereka datengin, yaitu bar Ugly Tuna Saloon, dan mereka sempat minum-minum lagi di sana guys. Nah, pas tengah-tengah mereka lagi minum-minum, si Brian ini tiba-tiba pergi entah kemana meninggalkan si Clint dan si Meredith. Nah, si Clint dan Meredith ini kan tiba-tiba bingung ya guys ya, si Brian hilang entah kemana gitu, dan nelfonin si Brian berkali-kali di dalam bar itu, tapi nggak diangkat-angkat teleponnya. Mereka juga sempat mencari dia di dalam bar tersebut, tapi tetap nggak nemu. Sampai-sampai barnya itu tutup jam 2 malam, dan si Clint sama si Meredith lanjut buat nungguin si Brian di luar bar tersebut sambil merhatiin orang-orang yang keluar dari bar tersebut, tapi dia nggak nemuin Brian juga. Sampai akhirnya mereka bikin kesimpulan bahwa si Brian ini udah pulang duluan tanpa say goodbye ke mereka. Jadi ya udah, mereka juga balik guys akhirnya ke rumah masing-masing. Nah, pas weekend itu papanya si Brian, Randy Shaffer, sama pacarnya si Brian, Alexis, sempat nelfonin si Brian juga buat nyariin kabar si Brian yang hilang entah kemana, tapi nggak diangkat-angkat juga guys teleponnya. Sampai-sampai si Brian ini ketinggalan pesawatnya yang seharusnya jadwalnya dia dan si Alexis pergi
ke Miami. Nah, sehabis itu keluarganya langsung melaporkan ke pihak kepolisian bahwa si Brian ini menghilang. Polisi langsung bergerak cepat buat mencari si Brian Shaffer ini dan mereka langsung mengecek tempat di mana si Brian terakhir kali terlihat, yaitu di bar Ugly Tuna Saloon tersebut, guys. Polisi juga mengecek semua CCTV yang ada di dalam bar tersebut dan terlihat juga di dalam rekaman CCTV tersebut si Brian, Clint, dan Meredith lagi naik eskalator di dalam bar tersebut sekitar jam 1.15 malam. Nah, jam 1:55 malam, si Brian ini tertangkap kamera keluar dari bar tersebut dan mengobrol singkat bersama dua orang wanita di luar bar tersebut. Kemudian si Brian say goodbye ke mereka dan masuk kembali ke bar tersebut. Dan di rekaman CCTV itulah si Brian terlihat untuk terakhir kalinya, guys. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teori, spekulasi, dan asumsi. Yang pertama yang udah aku bahas barusan, si Brian ini kan terlihat terakhir kalinya di rekaman CCTV bahwa dia lagi masuk lagi ke bar tersebut ya guys ya, tanpa ada rekaman CCTV lain yang memperlihatkan si Brian keluar lagi dari bar tersebut. Nah, beberapa pihak sempat mencurigai bahwa si Brian ini sempat keluar dari bar tersebut tapi lewat pintu keluar lainnya, yang mana pintu keluar lainnya itu satu-satunya cuman pintu service area, dan itu tuh tembus ke bagian konstruksi dimana dipenuhi kayak semen-semen gitu guys, dan bakal susah dilewatin sama orang-orang yang lagi mabok. Karena pasti kondisi si Brian saat itu kan abis minum-minum berapa sloki ya guys ya dari berapa bar, dan pastinya dia kondisinya lagi mabok-mabok gitu dan agak susah buat jalan lurus, itu jalan bener guys. Jadi bisa dibilang agak nggak mungkin kalau dia keluar lewat pintu tersebut. Selain itu guys, polisi juga sempat mengecek rekaman-rekaman dari CCTV yang ada di bar-bar yang ada di daerah tersebut, tapi tidak ditemukan jejak Brian sama sekali. Jadi para investigator ini curiga bahwa si Brian ini sempat keluar melalui pintu keluar utama dari bar tersebut, tapi dia menyamar dengan mengganti bajunya dan memakai topi, dan untuk menghindari kamera-kamera CCTV yang ada di dalam bar tersebut, dia menundukkan kepala sehingga kamera CCTV tidak merekam mukanya dia guys. Sebenarnya ini agak make sense sih guys, cuman kalau benar ini terjadi, motifnya si Brian itu apa? Ini yang masih menjadi misteri guys. Nah, di sisi lain, kalaupun si Brian melakukan cara tersebut, harusnya kan mukanya tetap nggak berubah ya guys ya. Dan pasti ketika dia keluar dari bar tersebut, dia kan pergi ke tempat-tempat lain tuh. Nah, harusnya kamera CCTV di tempat lain pun merekam dong mukanya dia, atau dia pasti lewat di jalanan ketemu orang-orang dan beberapa orang pasti mengenali mukanya dia. Karena polisi pun sudah membagikan flyer atau selembaran mukanya dia bersama dengan ciri-cirinya lengkap yang dia punya tato di bagian lengan atasnya itu, dan pasti kalau ada orang yang sempat berpapasan dengan dia dan ngeh mukanya si Brian itu lapor ke polisi, tapi sampai saat ini nggak ada. Selain itu juga guys, si Brian ini kan sempat pergi sama si Clint dan Meredith nih. Harusnya mereka juga ngeh dong kalau misalnya si Brian ini bawa tas atau apapun yang isinya itu merupakan baju ganti atau topi buat dia nyamar. Tapi kalau kita lihat dari CCTV, si Brian ini nggak bawa tas apapun guys. Polisi juga sudah mengerahkan anjing pelacak buat mencari jejak-jejak si Brian ini, tapi dia nggak menemukan apapun guys, kan aneh ya. Nah, yang kedua ini masih agak nyambung sama teori pertama, bahwa infonya si Brian Shaffer ini masih berada di bar Ugly Tuna Saloon itu guys. Jadi teori ini percaya bahwa si Brian Shaffer ini sempat meninggal secara tidak sengaja di dalam bar tersebut, dan para staf barnya ini membuang mayatnya si Brian ke lokasi konstruksi yang merupakan tembusan dari pintu service area tadi yang penuh semen itu guys, dan menghilangkan jejak-jejak dari Brian Shaffer. Tapi beberapa orang masih skeptis sih dengan teori ini, karena kan si polisi sempat mengecek semua sudut area dari bar tersebut ya guys ya, sampai membawa anjing pelacak dan gak menemukan tempat manapun yang bisa menjadi tempat persembunyian mayat atau
atau mencium bau-bau jejaknya si Brian. Nah, yang ketiga guys, beberapa pihak percaya bahwa ini adalah tindakan yang disengaja dilakukan oleh si Brian buat kabur guys. Karena infonya si Brian ini sempat terpukul banget oleh kematian dari mendiang ibunya di bulan Maret 2006 itu, dan jadinya dia pergi sendirian buat grieving gitu guys, buat bersedih-sedih mengenang mamanya sendirian. Teori lainnya juga percaya bahwa si Brian ini kabur buat menggapai cita-cita dia yang sebenarnya, yaitu menjadi musisi atau anak band guys. Karena yang tadi udah aku jelasin di awal bahwa dia itu sebenarnya kan gak pengen jadi dokter, dia pengennya jadi musisi. Tapi kalau bener iya ya guys ya, kok dia tega banget gitu ninggalin papahnya, ninggalin adiknya, yang belum lama juga pasti mereka kan masih dalam keadaan duka cita ditinggal mamahnya gitu ya guys ya. Nah sekarang ditambah lagi dengan kepergian Brian gitu, pasti keluarganya juga tambah sedih lagi. Belum lagi kok si Brian tega bener ninggalin pacarnya si Alexis ini guys, yang katanya dia bener-bener udah sayang, udah cinta mati sama ini cewek, sampai dia juga udah berencana buat ngelamar dia kan. Kok malah ninggalin tiba-tiba gitu kan, aneh. Dan fakta lainnya, mobil si Brian ini masih terparkir dengan rapih di area parkir apartemennya. Berarti kalau dia pun kabur, dia nggak bawa mobil pribadinya ini guys. Nah yang keempat, ini benar-benar menurut aku cukup misterius sih. Jadi sehabis si Brian ini menghilang guys, pacarnya si Alexis ini nggak henti-hentinya berusaha buat nelfonin nomor si Brian setiap malam sebelum tidur. Nah biasanya setiap dia telepon itu nyambungnya ke voicemail, jadi kayak suara si Brian, "Hai, gue nggak bisa angkat telepon ini. Jangan lupa ya, lo tinggalin pesan aja." kayak gitu guys. Nah sampai suatu malam di bulan September, ketika si Alexis lagi nyoba telepon si Brian lagi, teleponnya tuh nyambung guys, sempat berdering sebanyak 3 kali sampai akhirnya masuk ke voicemail lagi. Nah kurang girang apa pastinya si Alexis saat itu kan guys. Bayangin setelah sekian lama mencoba nelfonin si Brian, akhirnya nyambung. Nah tapi guys sedihnya ternyata kecarian itu tidak berlangsung lama, karena ketika ditanyakan ke bagian perusahaan provider dari nomor si Brian ini, mereka mengatakan bahwa itu merupakan kesalahan teknis dari komputer. Tega bener ya guys si bapak, ibarat si Alexis ini udah dibawa ke awang-awang tinggi, tiba-tiba dihempas langsung ke tanah ya guys ya. Habis udah harapannya si Alexis nih guys. Nah tapi guys, polisi juga sempat mengecek titik lokasi keberadaan sinyal yang waktu itu si Alexis telepon dan nyambung, dan terdeteksi berada di sebuah menara sel di Hilliard sekitar 23 meter arah barat Columbus. Berarti nggak jauh-jauh banget ya kalau bener memang itu adalah si Brian. Jadi apakah si Brian ada di tempat tersebut? Yang kelima guys, Brian ini diduga sebagai korban dari kasus pembunuhan berantai bernama Smiley Face Murder. Jadi guys, sempat ada beberapa kasus pembunuhan di mana para korbannya ini mostly well-educated men berkulit putih yang lagi nongkrong sama teman-temannya, tiba-tiba diculik, kemudian ditemukan tewas dalam genangan air, dan sempat dicurigai bahwa sebelum dia tewas, dia itu ditenggelamkan oleh pembunuhnya. Dan di dekat lokasi tempat korbannya dibunuh itu ditemukan sebuah grafiti berbentuk smiley face atau muka senyum guys. Nah pasti teman-teman ada yang bertanya-tanya, lah Kok si Brian dilibatin ke case ini? nah jadi guys, di saat papanya si Brian, si Randy Shaver ini stres berat karena dia kan abis kehilangan istrinya, sekarang kehilangan si Brian. Dia ini pergi ke seorang cenayang buat menanyakan keberadaan anaknya itu di mana. Dan si cenayang itu memberi info bahwa mayat anaknya ini berada di atas genangan air di dekat tiang jembatan. Nah karena percaya-percaya aja ya guys ya sama apa yang dikatakan sang cenayang ini, si Randy bersama anak satu-satunya si Derek Shaver ini pergilah mencari ke seluruh sungai yang ada di daerah Columbus, tapi tetap nggak ketemu guys mayatnya si Brian. Nah sehabis itu polisi langsung mengaitkan case-nya si Brian ini dengan case si Smiley Face Murder ini guys, karena disebutkan ciri-cirinya tuh cukup mirip dengan case Smiley Face Murder ini, dan bisa dibilang tipikal korban dari kasus pembunuhan berantai itu tuh mirip banget dengan ciri-cirinya si Brian. Dan polisi juga sempat berpendapat bahwa kemungkinan si Brian ini masuk case tersebut, tapi merupakan satu-satunya kasus dari Smiley Face Murder
murder yang belum ditemukan korbannya atau belum ditemukan jasadnya. Tapi setelah penyelidikan lebih lanjut guys, polisi ini menolak untuk mengaitkan case-nya si Brian ini ke case pembunuhan manapun. Entah kenapa, infonya sih karena ada beberapa hukum pihak kepolisian yang menentang hal tersebut. Dan kisah sedih pun berlanjut guys. Randy Sheffer, ayah dari Brian, harus mengikuti jejak istrinya untuk berpulang ke pangkuan yang maha kuasa di bulan September 2008 dikarenakan bencana alam. Jadi satu-satunya keluarga Sheffer yang tersisa hanyalah Derek Sheffer, adiknya si Brian. Yang pasti si Derek saat itu sedih banget ya guys ya, harus kehilangan semua anggota keluarganya hanya dalam kurun waktu 2 tahun. So guys, let's pray for him. Semoga dia tetap kuat menjalani itu semua dan semoga si Brian cepat ditemuin ya guys ya, karena sampai sekarang kasus hilangnya si Brian ini masih menjadi misteri. Dan kita juga berdoa buat kedua orang tuanya Brian ini semoga diterima di sisinya dan tenang di surga bersama Yang Maha Kuasa. So, menurut teman-teman semua, teori mana yang paling kalian percaya? Atau kalian punya teori lainnya? Jangan lupa komen di bawah ya guys. So guys, itu pembahasan aku mengenai kasus hilangnya Brian Sheffer di tahun 2006 yang sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Semoga kalian suka dengan video ini dan jangan lupa kalau kalian suka klik tombol thumbs up dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa kalian subscribe channel aku dan turn notification bell on supaya kalian lebih update sama video-video aku selanjutnya. So see you guys on the next video. Bye bye.